Sebuah perahu cepat speedboat yang membawa 30 penumpang tenggelam di perairan Laut Manipa, Seram bagian barat Maluku pada Jumat pagi tadi. Insiden ini mengakibatkan 8 orang penumpang meninggal dunia. Dalam sebuah video amatir yang beredar luas, tampak kepanikan warga di Dusun Samala, Desa Luhutuban, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Insiden tenggelamnya kapal cepat ini terjadi pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian timur. Dan atas insiden ini warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung turun membantu dan mengevakuasi seluruh korban dari speedboat ke pesisir pantai. Kecelakaan terjadi saat speedboat hendak berangkat dari Pulau Manipa menuju Pulau Ambon, tepatnya di pelabuhan speedboat Tahuku, Desa Hilam, Maluku Tengah. Tiba-tiba speedboat mengalami kemiringan ke arah bagian kanan hingga tenggelam. Ini sampai yang tutup mulu ini. Oh, ini Japanese yang ada sana. Oh, ini di bawah di satu ini. Mohon doanya ke saudara Lutu Bang Maules Goka Wasia Kamariang Pelabuhan. Bagaimana perkembangan penanganan dari insiden kecelakaan atau kapal speedboat yang tenggelam ini pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Ibda Edwin Ricardo Mangare, Kapolsek Manipa. Selamat malam Pak Edwin. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Ya, Pak Edwin, pertama-tama kami ingin mengkonfirmasi mengenai jumlah korban ini. Sejauh ini 8 penumpang dinyatakan tewas Pak, lalu adakah korban lainnya? Ya, 8 orang yang kami sudah identifikasi. Oke. 8 orang. Untuk manifest dari speedboat sendiri seperti apa Pak Edwin? Tentu kalau kita lihat fakta di lapangan memang alat pengaman itu kan tidak dipasang di badan juga. Kebiasaan biasa ditaruh di tempat, ada tempat. Sehingga kejadian ini kan memang tiba-tiba, sehingga yang bisa selamat ini yang di bagian atas speed, yang kita seringkali keseharian kita sebut kap, bagian atas. Yang terjebak di bagian dalam. Speedboat itu kebalik. Apa yang membuat kapal ini dengan cepat sekali tenggelam? Apakah juga data manifest yang berlebihan atau seperti apa, Pak Edwin? Memang kalau kita melihat kapasitasnya itu kan bisa 40 sampai 45 penumpang di hari itu kan kurang lebih 30, yang ada 28. Jadi kalau untuk kapasitas sendiri ya memang masih normal bisa. Hanya mungkin ada faktor-faktor lain yang harus kita selidiki, kita dalami. Iya, faktor apa saja Pak? Mungkin cuaca pada saat itu yang tidak dalam kondisi baik? Memang kalau cuaca di wilayah itu, memang kalau wilayah Manipa sudah terkenal memang gelombangnya agak tinggi. Hanya untuk tadi pagi hari ini bisa dikatakan ya masih belum luar biasa lah, artinya gelombangnya masih biasa-biasa saja, tetapi menurut keterangan saksi tiba-tiba speedboatnya miring, kemudian kemasukan air dari arah belakang itu, dan dengan demikian yang di dalam terjebak, yang bisa menyelamatkan diri yang di bagian atas, di atas speednya, di atas speedboat. Oke. Apakah ditemukan pelanggaran prosedur dalam teknis perjalanan kapal speedboat ini Pak? Menyalahi SOPK? Kalau keseharian kita di sana kan artinya kita berbicara tentang perjalanan laut di Manipa ini kan memang sudah keseharian tiap hari, ya tidak tiap hari tetap lancar, dan itu kalau saya lihat bahwa memang itu berjalan normal. Hanya mungkin ada hal teknis yang harus kita dalami. Apakah ini ada unsur kelalaian dan lain-lain yang kita harus pastikan nanti pada saat nanti kita melakukan penyelidikan. Artinya selama ini Saat tidak ini kan pernah ada insiden kecelakaan kapal tenggelam, Bapak? Bagaimana Bu? Artinya selama ini sebenarnya tidak ada kejadian gitu kapal tenggelam seperti saat ini? Ya, kalau memang Manipa memang Bu terkenal dengan gelombangnya memang, karena memang dia daerah pesisir dan ada pertemuan arus juga di situ, tetapi sepanjang ini kan tidak menjadi
kayak seperti sering tenggelam, tidak. Memang ini musibah yang kita semua prihatin bersama. Iya. Hanya dalam menyimpulkan sesuatu, Bu, kita memang harus melihat fakta di lapangan dan kita harus melihat bukti dan keterangan saksi yang ada. Oke. Dan ada hal lain yang kita harus dalami, sehingga dalam hal ini kita tidak boleh terburu-buru karena fakta di lapangan, dan nanti kita akan cocokkan semua. Oke, Pak Edwin, sejauh ini siapa saja atau pihak mana saja yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan, termasuk sudahkah dari pengelola speedboat itu sendiri? Ya, untuk sementara yang langkah-langkah yang kami ambil tadi, kami fokus pada identifikasi, artinya keselamatan jiwa ini yang nomor satu bagi masyarakat. Kemudian yang speedboatnya, karena memang dia tidak tenggelam di dasar laut, dia mengapung karena dia berbahan fiber. Nah, kemudian yang kita sudah amankan tentu ya, pemilik speed dan kemudian ABK yang ada, artinya kru yang ada dalam yang di bagian mesin. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ya kita berpedoman pada SOP yang ada. Iya, sejauh ini para korban bagaimana Pak kondisinya, yang selamat kondisinya? Korban ini kan memang rumahnya di daerah Manipa, Ibu. Ada di Manipa juga, ada di Tahalupu juga. Jadi mereka mengamankan ke rumah keluarga atau rumah mereka masing-masing. Di sana juga ada tim nakes yang pada waktu itu ada di rumah juga, langsung kita di perkampungan itu langsung kita bekerja sama dan langsung kita pastikan bahwa memang ini bisa diselamatkan atau memang ada yang sudah meninggal dunia, dipastikan meninggal dunia, dan kita menyerahkan itu kepada keluarga. Jadi hal-hal itu yang kita sudah ambil sepanjang hari ini, Bu. Oke, Pak Edwin, pasca insiden yang terjadi, lalu bagaimana dengan aktivitas pelayaran yang terjadi yang berlangsung di sana? Apakah sementara kemudian dihentikan atau tetap berlangsung seperti biasa? Kalau untuk pelayaran yang ada ini kan memang kebutuhan masyarakat harus ke kota Ambon, karena akses kita kan membutuhkan waktu 3 jam kalau dari kurang lebih dari daerah Pulau Kelang, kemudian di daerah Manipa. Yang di TKP tadi itu di depan di sekitar pesisir Samala, itu jaraknya ke kota Ambon di Pelabuhan Hila itu 3 jam. Ini berhubungan dengan aktivitas kebutuhan masyarakat, jadi tetap harus terlaksana dengan. Ya, ini menjadikan kita pengalaman, artinya keselamatan ini menjadi hal yang utama dalam setiap kegiatan masyarakat. Tapi saya yakin tetap akan terlaksana aktivitas seperti biasa. Hanya ini menjadi, ya kita harus tetap himbau dan berkesadaran masing-masing kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti demikian. Iya. Demikian. Pak Edwin, artinya antisipasinya seperti apa? Apakah ada jam-jam tertentu di mana ketika gelombang tinggi ini maka tidak boleh ada aktivitas pelayaran? Ya, seperti saya katakan tadi, memang wilayah Manipa itu memang wilayahnya gelombang hampir sepanjang tahun. Berdasarkan pengalaman kita di lapangan, faktanya memang demikian. Tetapi memang ada hal-hal tertentu tadi, mungkin ada hal teknis yang harus kita perhatikan bersama, sehingga kenapa sampai kapal dia miring dan lain sebagainya. Itu ya. Karena tadi berdasarkan informasi saksi bahwa cuaca juga tidak begitu Baik, Pak Edwin. Yang luar biasa, Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibda Edwin Ricardo Mangare, Kapolsek Manipa, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.